Orang tuh buat video kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Marianto dari kelas 1 MSB dengan NIM 2121302002 jurusan Prodi Teknik Mesin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan akhir semester saya, yaitu tentang statika dan probabilitas teknik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya, latar belakang tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah. Mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Statistika adalah suatu metode yang menjelaskan tentang cara pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, dan penginterpretasian data menjadi informasi yang lebih berguna. Dalam statistika deskriptif, terdapat uji hipotesis yang yaitu uji T, uji F, dan uji Z, serta korelasi dan regresi. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Nah, sedangkan regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel ataupun variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependen variabel ataupun variabel terikat. Ada pula tujuan saya menyelesaikan laporan ini, yaitu untuk dapat mengolah data dengan statistika deskriptif, yaitu uji hipotesis, regresi, dan korelasi, dan termasuk juga bagaimana mengolah data menggunakan standar deviasi serta varian, dapat mencari median dan modus data tersebut. Kedua, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Ketiga, dapat mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan keempat, untuk memenuhi laporan akhir semester sebagai pengganti ujian akhir semester. Adapun landasan teori saya dalam menyelesaikan laporan ini yaitu statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Nah, pula di bab 2 saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian atau langkah-langkah dalam pengolahan data yang digunakan akan dibahas pada bab ini. Data akan diolah dengan menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini akan digunakan data analisis, kemudian pilihlah statistika deskriptif dan akan keluar hasil pemusatan data berupa median, modus, varian, standar deviasi. Setelah itu pilih uji hipotesis yaitu uji T, uji Z, dan uji F, serta korelasi dan regresi. Kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Pada bab 3, saya akan melakukan pembahasan. Ada pula tabel indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang tahun 2015 dan 2016, yaitu yang terlampir pada gambar ini. Dalam pengolahan data menggunakan statistika deskriptif, dapat kita lihat pada gambar ini, berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat dua kolom, yaitu kolom 1 yang mewakili jumlah pada Juni 2015 dan kolom 2 mewakili Juni 2016. Berdasarkan kedua hasil analisis dapat diketahui bahwa jumlah atau cons dalam dari data dari jumlah penduduk miskin dan luas daerah adalah 24 data. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa Juni 2015 dan Juni 2016 indeks produksi bulanan manufaktur besar dan sedang memiliki masing-masing rata-rata 123, 3.820.833 dan 122, 5.921.
di mana rata-rata atau mean merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. Semakin kecil nilai standar error, semakin mengidentifikasikan bahwa sampling yang diambil bagus atau cukup mewakili populasi yang sedang diteliti. Dan sebaliknya, maka nilai standar error akan mengecil saat jumlah sampel diperbanyak. Pada data di atas, standar error dari Juni 2015 dan Juni 2016 masing-masing adalah 5.777.890.674 dan 6.562.574.305. Standar error Juni 2015 lebih kecil dari Juni 2016, menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pada pengambilan sampel di Juni 2015 kecil. Selanjutnya adalah nilai tengah atau sering disebut median yang merupakan suatu nilai ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah setelah data diurutkan. Sedangkan jika data tersebut jumlah ganjil, maka median dapat ditengahan pada data di atas. Median dari Juni 2016 dan Juni 2016 masing-masing adalah 125,7 dan 118,47. Simpangan baku ataupun standar deviasi dinotifikasikan sebagai S atau O menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya, sehingga baku merupakan akar pangkat 2 dari variansi. Simpangan baku dalam data Juni 2015 dan Juni 2016 berdasarkan analisis di atas adalah 28 miliar 3.057.678 dan 32 miliar 149.916.89. Variansi atau sampel variansi dinotasikan sebagai S2 atau O2 adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat jarak seluruh titik pengamatan dari nilai tengah mean-nya. Dalam analisis data di atas, variansi dari Juni 2015 dan Juni 2016 adalah 801, 216, 4,955 dan 1033, 607, 156. Adanya perbedaan nilai menunjukkan kedua data tersebut memiliki keberagaman yang berbeda. Dalam pengolahan data menggunakan regresi dan korelasi, dapat dilihat pada gambar ini, hasil analisis korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan luas daerah. Pada dasarnya, korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Diagram pada gambar di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Juni 2015, maka Juni 2015 cenderung mengalami kenaikan juga. Pada tabel regresi, tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dan variabel terikat. Pada kasus dua variabel, satu variabel terikat dan satu variabel bebas, besaran R dituliskan dengan huruf kecil untuk dua variabel. Pada hasil analisis dua variabel di atas, bahwa nilai R adalah 0,949988189 yang menunjukkan bahwa keduanya hubungan variabel tersebut terlalu kuat. Berdasarkan hasil nilai di atas, dari koefisien determinasinya adalah 0,9017336,721 atau 90%. Artinya, 90% keragaman Y mampu dijelaskan oleh X dalam model 90%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh perubahan lain yang di luar model. Pada hasil analisis di atas, nilai dari adjusted R square sangat besar, yaitu 0,89727208. Semakin kecil angka standar error dibandingkan angka standar deviasi dari Juni 2015, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi Juni 2015. Nilai standar error regresi adalah 9.007241995. Dalam hal ini, banyaknya observasi adalah 22, maka derajat bebas total adalah 24 derajat bebas. Dari model regresi adalah 1, karena adalah satu variabel bebas dalam model ini Juni 2016. Derajat bebas untuk residual adalah sisanya, yaitu derajat bebas total dikurang derajat bebas regresi. 24 kurang 1 sama dengan 23. Ada pula uji hipotesis, yaitu uji F, uji T,
mujizat seperti yang terampil berikut. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.